Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Kemarin itu ada riwayat dari seorang bahwasanya seorang laki-laki dari Israel itu mengumpulkan 80 lembaran dari ilmu dan tidak bermanfaat ilmunya. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya, kemudian diberikan beberapa nasihat itu agar ilmunya itu bermanfaat. Nasihat yang pertama yang pernah disampaikan kemarin yaitu la tuhibbud dunya falaisat bidaril mu'minina. Janganlah engkau mencintai dunia, karena dunia itu bukan tempatnya orang mukmin, orang yang beriman. Nah, tempat kita kembalinya adalah akhirat. Jadi itu tempat yang sejati bagi kita. Kalau dunia ini ya miliknya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir gitu. Nah, kalau kita orang yang beriman, tempat kita yang kekal, yang abadi adalah akhirat. Dunia ini hanya perjalanan, tempat singgah kita, dan kita semua akan menuju akhirat. Semakin bertambah umur kita, berarti semakin dekat dengan akhirat. Kemudian lanjutnya adalah pesan yang kedua, wala tusahibis syaitana falaysa birafiqil mu'min. Janganlah engkau berteman dengan setan, karena setan itu bukan temannya orang yang beriman. Nah, dijelaskan bahwa syaitan itu kan musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kalau setan itu musuh, ya jangan dijadikan teman. Allah sudah mengatakan setan itu musuhnya kita. Nah, banyak orang malah berteman dengan setan. Mestinya kan kita berteman dengan malaikat, ya, berteman dengan orang-orang soleh, ya, berteman dengan orang-orang baik. Itu kawan-kawan kita, Pak. Tapi nyatanya banyak orang malah memilih berteman dengan setan. Ya, kalau sudah berteman dengan setan, maka perangainya, perilakunya ya mirip-mirip seperti setan itu. Perilakunya tidak sholat, tidak melaksanakan kewajiban, tidak mau berbuat baik, hobinya melanggar perintah Allah, ya, hobinya itu, sukanya itu menentang terhadap perintah Allah, yaitu seperti setan. Jadi kita jangan berteman dengan setan, karena setan itu bukan teman dekatnya orang mukmin. Kemudian nasihat yang ketiga adalah wala tu'dhi ahadan falaysa bihirfatil mu'minina. Janganlah engkau menyakiti salah satu seorang atau seseorang. Jangan menyakiti seseorang, karena menyakiti itu bukan pekerjaannya, bukan perbuatannya orang yang beriman. Jadi jangan mengganggu, jangan menyinggung, jangan melakukan perbuatan-perbuatan orang yang tidak zaman, baik itu mengganggu hartanya, mengganggu pribadinya, mengganggu nama baiknya, mengganggu keluarganya, dan lain-lain dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh mengganggu siapapun, karena mengganggu itu bukan pekerjaannya orang mukmin. Orang mukmin itu pekerjaannya adalah berbuat baik, menolong sesama, itu, Pak. Jadi di samping kita melaksanakan perintah Allah dengan baik, kita pun juga dituntut untuk berbuat baik dengan sesama orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga ataupun bukan keluarga kita. Ini nasihatnya. Insya Allah kalau kita amalkan ini, maka hidup kita akan nyaman, hidup kita akan aman, Pak.
hidup kita akan selalu berdampingan dengan orang lain. Kita kalau baik dengan tetangga, Pak, kita ada apapun pasti ditolong oleh tetangga. Kalau kita baik dengan tetangga dekat, tetangga di sekitar kita, di dalam ruang lingkup masyarakat sekitar kita, ada apapun pasti dibantu, Pak. Kita mau minta tolong ataupun tidak, kalau kita kesulitan pasti dengan sendirinya ditolong. Bahkan kalau kita baik dengan tetangga, Pak, ada sesuatu makanan boleh jadi diberikan, disedekahkan kepada kita karena kita orang-orang baik. Tapi kalau dengan tetangga dekatnya ini sudah sering bermusuhan, bertengkar, selisih paham, lah ini hidup bertetangganya tidak bagus, Pak. Nah, kalau hidup bertetangganya tidak bagus, nah ini berarti ada yang salah dalam hal pemahaman agamanya itu. Nah, menjaga hubungan baik dengan tetangga ini, Pak, harus ada yang mengalah. Kalau tidak mengalah, ya tidak bisa, Pak. Jangankan Bapak, saya saja bertetangga kadang-kala sudah diganggu, disakiti. Kadang-kala diganggu dengan hewan peliharaannya, Pak. Ayamnya masuk, Pak, ke rumah kita, lalu ninggalkan yang coklat di, Pak, dekat rumah itu. Nah, kita kan marah tuh. Tapi ya sudah, ini ya ayam kok. Namanya ayam. Ada lagi kita nanam sesuatu lalu datang ayam tetangga rombongan, Pak, habis dimakan. Ya kita diam karena kita tahu ilmunya, ya sudah biarkan itu. Nah, kalau kita misalnya marah-marah kan bertengkar, Pak. Demi menjaga hubungan yang baik dengan tetangga, ya kita sudah diam saja. Mestinya mereka tuh mengerti, ini ayam nih kan makan tanaman orang, itu kan mestinya dia tahu. Cuman yang kita hadapi kan mereka yang tak punya ilmu, Pak. Kalau kita melayani orang yang tidak berilmu, berarti kita pun juga tidak berilmu juga. Kalau kita melayani orang yang marah, berarti kita gagal mengendalikan amarah kita di situ, Pak. Maka sikap kita ya diam saja, selama tidak bersentuhan dengan fisik kita. Kalau fisik kita yang disentuh, nah itu lain hal itu, Pak. Jadi itulah dia. Jadi menjaga hubungan baik dengan tetangga itu sulit, Pak. Banyak hal yang bisa mengganggu hubungan itu, Pak. Banyak hal, Pak. Nah itu kita waspadai saja. Ya sudah, biarkan saja. Kemudian lanjutnya adalah wa an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala fil munajati. Diriwayatkan dari Abi Sulaiman ad-Darani bahwasanya beliau berkata di dalam munajatnya, Ilahi la in talabtani bi dhanbi la atlubannaka bi afwika wa la in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhaika wa la in adkhaltani an-nara la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Abi Sulaiman ad-Darani ini bermunajat, Pak. Jadi kalau dia bermunajat tuh, Pak, dia dalam kesendirian di malam hari itu dia seakan-akan tuh apa namanya, Pak, bercakap-cakap dengan Tuhan tuh, Pak. Nah, di dalam munajatnya itu mengatakan demikian, wahai Tuhanku, seandainya engkau menuntut sebab dosaku, maka aku akan menuntut dengan ampunan. Maksudnya gini, seandainya kita banyak dipersalahkan oleh Allah karena banyaknya pelanggaran ataupun salah dosa kita, maka Abi Sulaiman ad-Darani ini akan menuntut kepada Allah, akan meminta ampunannya. Seakan-akan kita gini, Pak, ya Allah, saya ini memang salah, saya ini berdosa, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran Engkau ya Allah, tapi aku meminta kepadamu agar aku dimaafkan. Itu, Pak, itu pengakuan yang luar biasa nih, Pak. Jadi doanya ini agak ekstrim nih, Pak. Ya Allah, jika engkau menuntut atau menghitung semua dosa-dosaku yang ada ini, maka aku akan meminta dengan sebaik-baiknya, dengan kerendahan hatiku, aku minta kepadamu agar engkau memaafkanku, Pak. Jadi kalau Allah hendak menyiksa kita, kita minta ampunannya Allah, Pak. Nah, ini doa atau permintaan yang seperti ini boleh kita pakai, Pak.
Kita bermunajat itu boleh kita pakai. Ya Allah, jika engkau menuntutku sebab dosa-dosaku, maka aku menuntut kepadamu, aku minta kepadamu dengan ampunanmu. Nah gitu Pak. Jadi dialognya demikian. Wa la in talabatani bi bukhli la abtalunna ka bisaqaika. Jika engkau menuntut karena kebakhilanku di dunia nih Pak. Misalnya kita bakhil Pak dengan orang ini, maka aku akan menuntut dengan kedermawananmu. Nah ini dia. Jadi kalau saya misalnya kita Pak disiksa oleh Allah, dipersalahkan karena kita bakhil di dunia, maka kita minta kepada Allah dengan sifat kedermawanannya Allah Pak. Insya Allah kita selamat Pak. Tapi jangan pula berarti kita Pak lalu kemudian sifatnya bakhil terus Pak. Medit tolen masih kita Pak. Kalau medit terus ini kita salah Pak. Maksudnya itu ada kemungkinan suatu saat atau ada suatu kejadian di mana saat itu Pak kita itu pernah diminta oleh seseorang tapi kita tak mau beri Pak. Padahal kita sering memberi kepada orang Pak, kita sudah berdermawan, tapi pernah salah satu kali kita tidak memberikan sesuatu kepada orang, itu berarti ada kebakhilan di situ sekali Pak. Nah ketika ada kebakhilan satu kali itulah takut nanti dituntut oleh Allah, maka kita minta kepada kedermawanannya, berarti kita minta ampun juga Pak. Kan begini nih Pak, kita ini dalam hal mencari rezeki Pak, mencari nafkah ini, untuk dikatakan murni benar, murni betul halal, itu kadangkala masih dipertanyakan Pak. Apa iya gaji 1 bulan ini yang saya dapat ini betul-betul murni halal ya? Jangan-jangan di kantor saya melakukan sesuatu pelanggaran. Misalnya Pak, mestinya dia kerja, tidak kerja. Berarti sehari itu kan ada yang syubhat tuh Pak. Apa sebab? Karena kita dibayar di situ. Atau misalnya tidak disiplin Pak, tidak disiplin, tidak bekerja, tidak melayani berapa jam Pak. Tapi kita di situ dibayar tuh, dibayar utuh nanti. Nah berarti di situ Pak, kalau memang terjadi seperti ini, berarti dalam 1 bulan itu ada ketidakjelasan harta yang kita miliki itu Pak. Berarti ada yang tidak murni itu Pak, tidak murni. Nah dalam hal ini perlu kita waspadai Pak. Maka seseorang itu kalau sudah dia terikat dengan pegawai pemerintah Pak, kadangkala banyak santainya. Ketika banyak santainya dalam hal ini, lalu dia menerima gaji utuh Pak, tukinnya dapat, semuanya dapat tunjangan itu. Apa pantas dia dapat gaji seperti itu, sedangkan pekerjaan tuntutan itu tidak dibereskan? Nah ini kan berarti Pak penzoliman itu kepada kita. Nah ini hati-hati Pak. Itu yang pertama. Yang kedua nih, saat kita bekerja ini Pak, 1 bulan kita dapat gaji, ada enggak perintah-perintah Tuhan yang kita langgar? Pas kita kerja ada yang tidak sholat Pak. Pas kita kerja ada kewajiban sholat yang tidak dikerjakan itu. Berarti Pak di situ saat kita mendapatkan hasil gaji yang utuh yang kita dapat, ternyata perjalanan 1 bulan itu banyak pelanggaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Nah disinilah Pak letak ketidakberkahannya di situ dia. Berarti dia berusaha bekerja walaupun halal tapi banyak melanggar perintah Allah. Saya memberikan kiasan ataupun analogi ini Pak. Misalnya nih Pak, bukan pegawai negeri lah, petani Pak, pekerja sawit kebun lah misalnya, atau kuli bangunan. Kuli bangunan halal Pak, nanam sayur nama halal itu bagus, berkebun iya. Tapi kalau dia saat berkebun Pak, bertani, bekerja sebagai kuli bangunan, banyak melanggar perintah Allah, hendak sholat duhur, hendak sholat asar Pak, hendak sholat maghrib. Nah pendapatannya itu walaupun halal itu Pak, itu tidak ada keberkahannya, akan hilang begitu sia-sia Pak, tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah itu dia Pak. Jadi harus diwaspadai. Nah itu kita. Kemudian nih yang ketiga nih Pak, yang ketiga,
Saat kita bekerja lalu kemudian mendapatkan hasil, kemudian dapat gaji, Pak. Kalau kita ada kebakhilan di situ, Pak, nah ini bermasalah lagi dengan harta kita. Padahal ada 2,5% itu milik orang lain yang mesti diberikan. Kalau pegawai negeri, Pak, misalnya di 8 juta atau juta, kalau di total dalam 1 tahun itu kena zakat mal itu. Berarti 2,5% itu punya orang. Ternyata kita simpan dan kita pakai, kemudian kita gunakan untuk keperluan keluarga. Berarti kan zalim di situ, Pak. Nah, berarti, Pak, ada ketidakmurnian dalam hal penghasilan kita walaupun halal. Semua itu nanti akan berisiko, Pak, di saat kita pensiun, Pak. Akan dapat tuh. Kalau pas lagi kita bekerja itu tak terasa, Pak. Tak terasa. Kenapa? Karena diliputi dengan kesibukan dan kegembiraan itu, Pak. Karena dapat gaji besar. Tapi saat nanti dia sudah pensiun, gajinya sudah hanya dapat apa, gaji pokoknya, Pak. Nah, disitulah kemudian ada, Pak, adab-adab Tuhan yang ditampakkan saat dia bekerja dengan melakukan kezoliman. Kalau di masa aktifnya belum, Pak, belum nampak seluruhnya. Belum nampak. Nah, jadi kita ini mempunyai harta ya perlu diperiksa lagi lah. Makanya setiap orang mendambakan gaji besar dengan pekerjaan yang nyaman. Siapa yang tidak enak, Pak, kalau kerjanya nyaman, santai, gajinya besar, Pak. Tapi kan itu tuntutan, Pak, amanah. Berarti kita ini kalau di situ tidak amanah, Pak. Melayani seseorang dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan sopan, dengan santun, Pak. Tidak menzalimi sesama, baik itu rekan kerja ataupun kepada negara, kepada siapapun. Nah, kita koreksi, Pak, yang dulu-dulu nih, Pak. Ada tidak seperti itu? Nah, kalau ada yang seperti itu, bertaubatlah. Bertaubatlah. Kenapa? Peluangnya kita hanya itu, Pak, bertaubat, Pak. Kalau dibiarkan, ya nanti akan menjalani hidup ini ya seperti itu. Akan ada sesuatu yang ditampakkan oleh Allah, yakni ketidaknyamanan dalam hidup, Pak. Ya. Nah. Kemudian lanjutnya, walain adkhaltani an-nara la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Seandainya aku dimasukkan ke dalam api neraka. Ini katanya nih, munajatnya, Pak. Maka akan aku kabarkan kepada seluruh penduduk neraka bahwa aku ini cinta kepada engkau, ya Allah. Itu, Pak. Seandainya dia dimasukkan ke dalam api neraka, kitalah dimasuk kepada dalam api neraka, maka dia akan berteriak, wahai penduduk api neraka, aku cinta kepada Allah, dialah adalah Tuhanku yang aku sembah. Gitu dia, Pak. Seandainya masuk, Pak. Nah, ini kan munajat-munajatnya orang-orang yang berilmu tinggi. Nah, ini perlu kita pakai, Pak. Yang mana boleh jadi kita akan masuk di situ, masuk neraka, atau kita diklaim sebagai orang bakhil, Pak. Kalau diklaim sebagai orang bakhil berarti alamat di kita celaka. Atau kita diklaim banyak dosanya. Nah, ini kalau diklaim banyak dosanya berarti ampunannya Tuhan itu kita minta. Kita hidup di dunia ini, Pak, pada akhirnya ya satu, Pak, ingin mendapatkan ridhonya Allah, Pak. Kita kerja, Allah ridho. Dapat penghasilan, gaji, Allah ridho. Dalam keluarga, mendidik anak, memberikan nafkah istri, Allah ridho. Kita ibadah, Allah ridho, Pak. Kita melaksanakan perintah-perintahnya, ridho. Ridho itu artinya, Pak, Allah itu sangat setuju dan mengiyakan, Pak. Setuju dan mengiyakan, itu ridho, Pak. Ya, aku ridho dengan kamu, aku rela, aku ikhlas, pokoknya semuanya itu, Pak, setuju tuh, Pak. Oke, pasti gitu, Pak. Nah, kalau sudah dapat itu, Pak, amal soleh kita yang baik-baik nih, Pak, yang amal soleh kita itu kecil besar itu semuanya diterima oleh Allah. Kalau semua amal soleh diterima oleh Allah kan alamat, Pak. Alamat kita masuk surga. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, kita tugasnya beramal, Pak, beramal soleh. Cuman mau beramal soleh ini kan mesti punya ilmu, mesti belajar dulu nih
Solat Pak, tidak sekedar hanya takbiratul ihramnya saja, rukuk dan sujudnya, tahiyat dan salamnya, tidak. Kita harus belajar betul nih apa yang terkandung dalam solat itu betul-betul kita lakukan perintah-perintahnya itu agar disebut sebagai ibadah solat yang sah. Agar disebut ibadah solat yang sah. Kalau sudah disebut ibadah solat yang sah, baru kita haturkan kepada Allah, ya Allah, ini adalah ibadahku, solatku, ya Allah, terimalah. Nah gitu Pak. Nanti Allah itu berkenan menerima atau tidak dilihat dari waktu kita sholat, isinya dalam hati ini waktu kita sholat lillahi ta'ala atau gimana tuh. Kalau ada lillahi ta'alanya berarti ikhlas. Nah Allah akan menerima. Nanti ini akan jadi amal soleh. Letakkanlah di tempat penyimpanan amal soleh Pak. Oh ini punya hambaku sholat maghrib ini rupanya memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian ikhlasnya tinggi. Nah aku terima, aku letakkan di sini satu. Sholat maghrib sudah selesai berarti sudah menjadi simpanan amal kita. Nanti di akhirat tinggal menunggu balasannya. Di dunia aku beri dia pendahuluan dahulu biar dia gembira dengan amal solehnya. Karena aku bersifat kasih sayang. Nah, gitu Pak. Nanti kasih sayang Tuhan, sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu akan dipenuhi, diberikan seluruhnya nanti kalau sudah ada di akhirat Pak. Karena Allah itu punya sifat rahmatnya, bukan Pak Rahmat Pak ya. Sifat rahmat itu ada 100 Pak. Ada 100 ya, sifat rahmatnya Allah itu ada 100. Yang diturunkan ke dunia itu hanya satu, masih punya 99. 99 ini disimpan oleh Allah, nanti Allah akan turunkan seluruhnya di akhirat. Nah, berarti kalau satu rahmat ini saja di dunia ini Pak, kita bisa berkasih sayang, bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, lalu kemudian nanti di akhirat mendapatkan 99 rahmatnya Allah, tentu kan peluangnya besar Pak. Peluangnya besar. Nah, itu dia Pak ya. Nah, jadi ya, intinya kita ibadah sesuai dengan perintahnya Allah, lalu ikhlas, nah baru jadi amal soleh. Kalau sholat maghrib sudah jadi amal soleh yang diterima, nanti sholat isya demikian, nanti sholat subuh demikian, kemudian nanti besoknya duhur, asar dan selanjutnya, semuanya Pak begitu seterusnya. Barulah nanti disimpan di tempat penyimpanan amal soleh. Lah nanti kalau di akhirat itu dibuka oleh Allah nih, wahai fulan bin fulan, ini amal solehmu. Waduh, nampak Pak, banyak Pak. Oh, lega kita. Wah, untunglah aku dulu nih sholat Pak ya. Untunglah aku dulu memaksakan diri pergi sholat berjamaah, walaupun hujan aku datang tuh Pak ya. Akhirnya ternyata pahala sholat banyak nih. Tenang kan kita Pak. Tapi sebelum kita mau masukkan ke surga Pak oleh Allah, kita Pak, disidang dulu di hadapan orang banyak Pak. Kita disuruh berdiri. Fulan bin fulan ke sini. Berdiri kita di situ. Kita udah senang tuh Pak. Apa kata Allah? Wahai manusia, apakah kalian punya hak kepada orang ini? Banyak yang nunjuk Pak. Yang dulu pernah jadi RT, masyarakat RT-nya datang. Saya Pak, dulu RT nih. Banyak makan bansos nih Pak. Yang pernah jadi lurah, datang nih. Saya Pak, dulu masyarakat Bapak bansos kami dulu dikorupsi 1.000 rupiah. Yang jadi camat Pak, datanglah. RT seluruhnya datang Pak, masyarakatnya datang, dari datang. Pak Camat dulu waktu dana Covid ditilepnya. Dituntut Pak. Yang jadi wali kota, yang jadi bupati, gubernur, menteri, presiden Pak, menuntut semua masyarakatnya. Dulu zolim, dia korupsi, nuntut semua. Akhirnya karena banyak nuntut, pahala sholat maghrib, nah untuk kamu, ini isanya, ini untuk yang RT ini semuanya Pak dikasihkan nih. Selesai sholat Pak, puasanya ada, kasihkan lagi. Masih banyak Pak yang ngantri ribuan orang. Aduh, banyak nuntut Pak.
Nangis dia Pak. Waduh, habislah amal solehku katanya nih Pak. Gimana ini? Sedangkan yang ngantri ini sama dengan di kelurahan nih Pak. Yang ngantri itu ramai Pak, mau dapat raskin tuh Pak. Enggak, bukan Pak Lurah itu. Enggak, dia kan dah lain, dah cerita lain Pak yang mana. Banyak Pak, semuanya nuntut nih. Waduh, habis Pak. Lalu kemudian pahala puasanya habis, ganti pahala haji dan umrohnya Pak, habis juga Pak. Begitu kebaikan-kebaikan udah diserahkan semua, habis kata dia. Yang nuntut masih 5.000. Gimana itu? Gimana wahai Tuhan? Pahalanya sudah habis nih. Akhirnya diputuskan, dosa-dosa kalian lemparkan ke sini. Ke RT, RW, lurah, camat, bupati dan gubernur dan lain-lainnya pemimpin. Kasihkan. Bangganya mereka. Apa sebab? Karena dapat mengurangi dosa-dosanya. Itu Pak, dipikulnya Pak. Akhirnya tidak jadi masuk surga, masuk neraka. Itulah kemudian yang diwanti-wanti ini oleh Nabi, oleh para ulama, ya jangan berbuat dolim. Saat kita berjaya Pak, tidak diketahui oleh siapapun, mungkin petugas aparat, nyaman dolim tuh Pak. Dapat uang banyak, oh santai dia. Tapi ingat loh nanti, ketika engkau masuk dalam kubur itu sudah terasa itu. Kalau hari ini orang tidak menjerit Pak, tidak banyak nuntut Pak sekarang itu. Tidak banyak nuntut sekarang. Tapi satu saat nanti ada pengadilan Tuhan. Nah, pengadilan Tuhan inilah Pak yang tidak bisa disogok-sogok, yaitu dia. Jadi kita takut Pak, takut tuh. Nah, kalau kita tidak jadi pejabat, tidak jadi pimpinan, masih kena juga Pak tuntutan itu. Apa? Sebagai kepala keluarga, adil enggak pada waktu dia menjadi seorang suami kepada anaknya, antara anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga? Adil enggak dengan hak-haknya itu? Sudah dipenuhikah dia tuntutan syariatnya itu? Ilmu agamanya apakah sudah pernah diajarkan? Ilmu Al-Qur'annya sudah pernah diajarkan untuk anak ini? Padahal itu haknya dia. Seorang istri nanti juga akan menuntut apakah kewajiban hak-haknya istri itu sudah dipenuhi. Pada waktu kita beri nafkah, nafkahnya halal apa enggak ini? Ketika kita berikan perhiasan kepada istri biar senang Pak, apakah murni hasilnya halal? Dia tidak tahu tuh Pak. Dimintai semua pertanggungjawabannya. Nah, kalau urusan dengan Allah nih Pak, kita tidak sholat, tidak puasa, Allah itu maha menerima taubat Pak. Boleh jadi kita tidak bertaubat di dunia ini Pak, nanti dengan sifat pemaafnya Allah di akhirat, Allah itu diampuni. Sudah ada apa-apa, aku ampuni engkau walaupun tidak sholat di dunia. Berarti diputihkan masih gitu Pak, diputihkan mun pajak ya Pak, diputihkan dah, habis selamat. Tapi Allah tidak membiarkan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, yang ini saya tidak bisa memutihkan. Apa sebab? Karena orang itu punya hak untuk menuntut. Nah, ini tidak bisa diputihkan tuh Pak. Kalau kita dengan Allah bisa diputihkan oleh Allah tuh. Tapi dengan urusan hamba sesama manusia tidak bisa diputihkan. Nah, inilah yang berat tuh Pak. Jadi takut nih kita nih Pak. Makanya kenapa banyak orang zalim? Iya, karena tidak dekat dengan ilmu agama. Kenapa orang berbuat mengganggu, menyakiti orang? Ya karena tidak dekat dengan para ulama. Cobalah datang ke majelis taklim, dengarkan. Jadi gini Pak, seseorang ini Pak kan berpotensi jadi pejabat Pak. Bapak ini kan sudah ada yang pernah jadi. Saya maksud itu adalah anak-anak kita Pak ya, yang lalu-lalu udahlah, yang sepuh-sepuh nih Pak ya. Kan udah banyak pensiun ya Pak ya. Udahlah, kita lurus saja kepada Allah. Udahlah, yang lalu-lalu udah kita tobat saja. Untuk anak-anak kita nih Pak, itu mereka berpotensi menjadi pejabat, berpotensi. Nah, sebelum mereka jadi pejabat, penuhi dulu pikirannya itu dengan ilmu agama. Karena nanti
kalau dia menjadi pejabat tanpa didasarkan ilmu agama, maka setiap kebijakan, keputusannya itu tidak sesuai dengan keinginan orang-orang banyak, kadang-kala melenceng. Kenapa demikian? Karena kalau dia tidak menuntut ilmu sejak awal, Pak, sebelum jadi pejabat, ilmu agama maksudnya, Pak, ya, maka nanti kapan dia bisa menuntut ilmu agama? Saat dia menjabat. Dan tidak bisa lagi, Pak, repot, Pak. Tuntutan pelayanan masyarakat sudah menyibukkan dia. Ada pekerjaan ini, laporan ini, tanda tangan ini, buat proposal ini, kapan dia? Akhirnya, Pak, kebijakan-kebijakan itu tidak sesuai kadang-kadang dengan hati nuraninya rakyat. Maka sebelum anak-anak kita ini untuk jadi pejabat, Pak, boleh jadi itu peluang, Pak, menjadi aparatur negara. Mulai dari sekarang ditanamkan tuh, Pak, tanamkan itu ilmu agama, dekatkan dengan ilmu agama. Insya Allah, Pak, nanti kalau jadi pejabat, dia jadi pejabat yang amanah. Sekarang ini, Pak, ke depan nih harus ada regenerasi yang baik, Pak. Masa kita akan dipimpin dengan orang-orang yang dolim, Pak? Kita harus berbuat seperti itu. Mulai dari keluarga kita, mulai dari anak-anak kita. Sekarang ini saya lihatlah, mohon maaf nih, Pak, ya, TNI Polri ini sudah mulai berbenah. Dia bagus deh, Pak. Sudah mulai mengambil anak-anak lulusan pondok pesantren, Pak. Tahfidz Al-Quran mereka sudah ambil, Pak. Ini bagus nih, Pak. Ini kader nih. Jadi nanti kalau dia jadi Kasat Reskrim, Pak, Kapolres, jangan coba-coba dia tuh, dia hafal Quran tuh. Jangan coba-coba dia. Dia kalau jadi imam Fatihahnya oke dia, bagus tuh. Jadi mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi itu. Nah, itu yang dimaksud, Pak. Sekarang ini mulai itu bagus, Pak. Ada perubahan, Pak. Perubahan yang drastis ini. Ini di masa sekarang. Bagaimana kalau kemudian 5 tahun atau 10 tahun yang akan itu makin bagus lagi itu. Nah, lulusan pondok pesantren, Pak, ada namanya Ma'had Ali itu, Pak. Mereka alim-alim dalam ilmu kitab pun. Itu sekarang diambil oleh pemerintah itu, Pak. Karena kalau dipimpin dengan orang yang tak tahu ilmu agama, maka kebijakannya itu kadang-kadang tidak sesuai, Pak. Dia hanya mikirkan untuk dirinya aja, yang menguntungkan dirinya. Nah, sekarang bermunculan, Pak, gubernur-gubernur yang hebat-hebat muncul, Pak, ya. Jawa Barat sekarang ada namanya, itu viral, Pak, KDM itu betul bagus tuh. Ada lagi di Bengkulu, ada Jambi, Bengkulu tuh, Pak, bagus lagi tuh, Pak. Ada yang di Sumatera, ada salah tuh, Pak. Saya lupa itu gubernurnya itu. Aceh juga bagus, orang muncul, Pak. Wali kotanya ada juga, Pak. Cuman wali kota kita tidak pernah nampak nih. Di tayangan TikTok tidak nampak wali kota kita ini. Atau mungkin saya tidak melihat atau gimana, atau kalah dengan KDM, saya tidak tahu, Pak. Itu luar biasa. Tadi saya di sekolah nih, Pak. Di sekolah tuh. Saya masuk di kelas 11. Saya bilang begini, saya yang membuat isu, Pak. Anak-anak yang kelas 11, kalau nanti dia ini suka balap-balap liar, tidak mau belajar, sudah mulai nakal, akan dikirim ke Rindam. Ke Rindam sini itu, Pak. Akan dimasukkan ke Rindam, mau dididik militer. Terkejut anak, betul ke, Pak? Iya, kata kepala sekolah. Kata kepala sekolah udah ngomong akan didata. Waduh, takut. Takut, Pak, dikirim ke Rindam ke sini 3 bulan, wah nyanyok ya. Tuh, ya. Jadi enggak, itu hanya guyonan, tapi kayaknya serius anak-anak tuh. Takut juga rupanya. Jadi maksud saya, Pak, ya seperti itu, Pak. Kalau memang dasar ilmu agamanya itu kita enak, Pak, dipimpin oleh orang yang punya ilmu agama, Pak. Ibadahnya bagus, sholatnya bagus, Pak. Rajin puasa, Senin Kamis puasanya bagus. Jadi menuntun kita selain memang membangun dalam bentuk fisik, membangun juga rohani. Nah, itu bagus, Pak, bagi kita. Itu, Pak, ya. Jadi itu yang disebut terakhir, Pak. Wakila as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Ada sebuah perkataan bahwa orang yang paling beruntung itu adalah orang yang mempunyai hati yang alim. Artinya hati yang banyak ilmunya, Pak. Jadi dalam hatinya itu, dalam pikirannya, dalam logika pemikirannya itu ilmunya sudah banyak. Beruntung dia tuh, Pak. Maka saya katakan tadi, anak-anak ini ayo kita lah kenyangkan dengan ilmu agama, Pak.
Kenyangkan dengan itu. Dulu Pak, orang mau masuk pondok pesantren itu Pak, milih-milih Pak. Jangan masuk ke sana. Nanti kamu tidak jadi pegawai, kata Pak. Ya, kalau mau kamu masuk pondok pesantren nanti kamu tidak jadi TNI, tidak bisa katanya. Paling jadi tukang mimpin tahlil ya kan. Sekarang terbalik Pak. Pesantren dicari sekarang. Sempat pesantren tercemar oleh teroris Pak. Nah, pesantren pernah tercemar oleh teroris. Pesantren itu sarangnya teroris Pak. Sekarang Pak, dah terbalik Pak. Terorisnya mulai sadar. Sekarang Pak, tidak mau ngebom lagi dia. Nah, sekarang kan agak aman Pak, walaupun mungkin ada yang masih ada mungkin itu Pak. Tapi sekarang alhamdulillah kan sudah bagus nih. Nah, sekarang pesantren itu malah jadi cari sekarang Pak. Iklan-iklan yang ada di media-media itu sekarang pesantren semua yang muncul Pak. Nah, jadi ayolah anak-anak kita itu dekatkan dengan pesantren itu Pak ya. Nah, apa yang tidak bisa kalau dengan pesantren Pak? Kurikulumnya udah sama Pak. Kesetaraan mereka itu seperti mahasiswa itu sudah sama semua. Insya Allah mereka bisa. Nah, jadi aman kalau di pesantren. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak usah lama-lama, kasihan Pak Mukayat. Sudah mau ngopi dia. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.